Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 23140203, kelas 4D, Prodi PGSD, mata kuliah Pengembangan Media IPS di SD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan manfaat menggunakan media pembelajaran serta alasan kenapa harus menggunakan media yang baik dan benar dalam pengembangan media IPS di SD. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran dalam IPS? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi agar lebih efektif dan efisien. Dalam konteks pembelajaran ilmu pendidikan sosial atau disebut dengan IPS di sekolah dasar, media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu yang dapat mempermudah siswa memahami konsep abstrak seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan budaya dengan lebih konkret dan menarik. Penjelasan kedua, manfaat menggunakan media pembelajaran dalam IPS di SD. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, membantu pemahaman konsep. Materi IPS sering bersifat abstrak, seperti peta, sejarah, atau interaksi sosial. Media pembelajaran seperti peta interaktif, video dokumenter, atau gambar ilustratif dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. 2. Meningkatkan minat dan motivasi siswa. Media yang menarik seperti video animasi sejarah atau simulasi sosial dapat membuat siswa lebih antusias dalam belajar IPS. Manfaat yang ketiga, membantu menghubungkan teori dengan realitas. Media seperti gambar, infografis, atau kunjungan virtual ke tempat bersejarah dapat menghubungkan teori dengan kehidupan nyata, sehingga siswa lebih mudah memahami relevansi materi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memfasilitasi pembelajaran aktif dan interaktif. Dengan media interaktif seperti peta digital atau permainan edukatif, siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran dibandingkan hanya mendengarkan ceramah guru. 5. Mengakomodasi beragam gaya belajar. Media pembelajaran memungkinkan pendekatan yang lebih variatif untuk memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar berbeda, seperti visual, auditori, dan kinestetik. 6. Membantu mengatasi keterbatasan sumber daya. Dengan media digital atau cetak, sekolah dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya meskipun tidak memiliki akses langsung ke sumber daya tertentu, seperti museum atau tempat bersejarah. Penjelasan ketiga, alasan harus menggunakan media yang baik dan benar dalam pengembangan media IPS di SD. Apa saja alasannya?
Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media harus dirancang untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dalam kurikulum IPS di SD, seperti memahami lingkungan sekitar, peristiwa sejarah, dan interaksi sosial. 2. Menyesuaikan dengan karakteristik siswa di SD. Anak-anak usia SD memiliki daya pikir yang masih berkembang, sehingga media harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Misalnya, menggunakan ilustrasi warna-warni dan bahasa yang sederhana. 3. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Media yang tepat dapat membantu siswa memahami materi lebih cepat dan mengurangi kesalahan konsep dalam belajar IPS. Yang keempat, menghindari miskonsepsi. Media yang tidak akurat atau tidak sesuai dapat menyebabkan siswa salah memahami konsep sejarah, geografi, atau budaya. Oleh karena itu, pemilihan sumber yang valid sangat penting. 5. Menarik dan tidak membosankan. Penggunaan media yang baik dapat menghindari kejenuhan siswa dalam belajar IPS yang sering dianggap sebagai mata pelajaran yang banyak hafalan. Yang keenam, memanfaatkan teknologi secara optimal. Media yang benar memungkinkan pemanfaatan teknologi digital seperti video edukasi, game pembelajaran, atau augmented reality, singkatannya AR, yang bisa meningkatkan daya tarik dan efektivitas pembelajaran. Yang ketujuh, meningkatkan retensi informasi. Media yang baik dapat membantu siswa mengingat informasi lebih lama melalui pengalaman belajar yang lebih berkesan, seperti melihat gambar pahlawan nasional atau menyaksikan simulasi interaksi sosial. Dengan menggunakan media pembelajaran yang baik dan benar dalam pengembangan media IPS di SD, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap ilmu sosial. Demikian pemaparan materi penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.